ya. Oke. Ya. Bismillah, kita mulai ya. Jangan lupa dicatat jawabannya, jawaban kalian. Untuk nomor 1, ini jelas nggak tulisannya atau kurang besar? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas, tolong kasih tahu. Ya. Dimulai dari nomor 1, ini bagian dari greeting and parting. Apa artinya greeting? Siapa? Menyapa, betul. Lalu parting? Jangan mikirnya pesta ya, bukan dari kata party, tapi dari kata part. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan, betul ya. Kalau ketemu nggak mungkin bareng terus, pasti ada berpisahnya gitu. Kalau misalnya kalian teman-teman nggak mungkin kan bareng terus, pasti ada berpisahnya gitu ya. Oke, yang nomor 1, ini yang paling atas itu adalah situasinya. Jadi kalian biar bisa menggambarkan, membayangkan bagaimana sih situasi dialognya gitu ya. Situasinya adalah Bilal is walking on the school corridor and meets his teacher. Bilal itu sedang berjalan di koridor sekolah dan bertemu dengan gurunya. Bayangin itu ya, lagi di jalan koridor ketemu gurunya. Lalu ada percakapan antara Bilal dengan guru. Oke, ada percakapan antara Bilal dengan gurunya. Di sini yang Bilal katakan masih kosong, berarti yang harus kalian isi ini. Lalu gurunya merespon, "Good morning, Bilal." Nah, kira-kira Bilal ini mengucapkan apa sehingga respon gurunya "Good morning, Bilal"? Tulis jawabannya di buku kalian. Oke. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. number 2. Ini situasinya lagi ya, sekali lagi ketika ada kalimat di awal sebelum percakapan adalah situasi. Situasinya, Zalfa is going to go home after the class. Zalfa akan pulang setelah pelajaran selesai. Then she meets Naufa. Lalu dia bertemu dengan Naufa. Ada terjadi percakapan nih antara Zalfa dengan Naufa. Titik-titik tomorrow, Naufa, kata Zalfanya. Don't forget to bring the book. Titik-titik besok, Naufa, jangan lupa membawa bukunya. Lalu Naufa merespon, see you. Oke, thanks for reminding. Sampai jumpa. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, apa ekspresi yang cocok yang diucapkan Zalfa, ungkapan yang cocok, sehingga responnya Naufa itu see you. Tulis lagi jawabannya ya. Am I too fast? Ibu terlalu cepat nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aman? Biasa aja. Aman, oke, alhamdulillah. Lanjut. Bagian kedua, ini mengenai self-introduction. Apa artinya? Pengenalan diri. Betul, perkenalan diri. Ini ada di materi kelas berapa nih? Kelas 1, kelas 7. Kelas 1, mungkin ada yang SD-nya sudah belajar bahasa Inggris, ini dipelajari kelas 1, gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, ceritanya nih, situasinya, there is a new student at 9 Java. Ada seorang siswi baru di Java. Lalu siswi tersebut memperkenalkan dirinya. Hi, my name is Anggi. I'm from Blitar. Lalu kalimat yang selanjutnya ini kosong. Ya, kira-kira diisi dengan apa? Setelah kalian melihat kalimat lanjutannya. Di sini ada koma, ternyata belum selesai nih kalimatnya. Lalu dia melanjutkan dengan I'm 14 years old now. So, I'm 14 years old now. Jadi sekarang saya 14 tahun. Kira-kira kalimatnya apa yang menunjukkan tentang dirinya, sehingga kalimat selanjutnya itu, jadi saya 14 tahun sekarang. Ya. I was born. Ditulis ya jawabannya ya. Nanti kita bahasnya di sesi kedua. Oke. Next or still here? Next.
Next. Next ya. Sekarang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini mengenai notice. Masih ingat nggak materi kelas berapa? Pernah nggak ngeliat kayak gini? Kelas 7? Kelas 7. Kelas 7? Apa? Ini materi kelas 8 ya, dari kelas 8. Notice itu kalian boleh sambil mencatat poin-poin penting dari tiap materi ya. Supaya nanti kalau ketemu soal kan mungkin beda nih, jadi kalian tahu ciri-cirinya. Notice itu merupakan teks singkat yang isinya itu bisa berupa larangan, bisa berupa perintah, betul, atau himbauan, ya. Biasanya ada di rambu-rambu ataupun ada di tempat-tempat umum. Biasanya ya bentuknya itu gambar atau tulisan saja. Nah, di sini ini bentuknya ada tulisan, ada gambar. Ya, kalian bisa lihat nggak gambar apa ini? What do you see? Kalian lihat gambar apa ini? Itu apa aturan mematikan lampu kalau nggak dipakai. Gambarnya dulu deh. Di sini ada gambar tangan, terus ada Sama gambar stop apa? Saklar. Stop kontak atau saklar. Betul ya. Ada tangan, ada saklar. Nah, biasanya himbauan apa nih yang dibuat? Oke, kalian bisa lihat ke soalnya. Kata kunci dari soal ini adalah aim. Aim bukan biskuit rasa jagung bakar ya. Aim itu adalah artinya apa, tahu nggak? Apa artinya aim? Sinonimnya adalah goal. Apa artinya? Apa? Goal. Ayo, gol. Goal. Sinonimnya aim itu goal. Tujuan. Betul, tujuan. Tujuan dari adanya notice ini tuh untuk apa? Jadi maksudnya kenapa sih orang nyimpen notice ini? Tujuannya untuk apa? Coba baca tiap optionnya nih. Di sini selalu kalau ditanyainnya aim, jawabannya pasti didahului dengan to dan verb 1. Nih, to verb 1, to verb 1, to verb 1. Ya. Pilihan verb 1-nya ada bermacam-macam. Ada inform. Apa artinya inform? Memberikan informasi. Iya, dari kata information kalian pasti sudah tahu ya. Memberitahu. Ya. Keep off di sini ya. Keep off ya. Lalu ada warn. Apa warn? Dari kata apa yang kalian tahu warn? Hangat. Hangat ya, hangat. Itu warm. Ini dari kata warning. Madamkan. Hah? Berbahaya. Madamkan. Peringatan. Iya, tadi warning peringatan, berarti to warn memperingatkan. Ya, dari kata warning. Biasanya rambunya tuh warna kuning, terus ada tanda serunya tuh warning, peringatan. Itu ya. Ini memperingatkan, artinya tujuannya. Kalau yang D untuk menginformasikan. Nah, to informnya ada 2, berarti kalian harus mengikuti kalimat selanjutnya. To inform people to turn off the lamp, atau to keep off the lamp from people usage, atau to warn people about the use of the electricity, atau to inform people how to use lamp efficiently. Mana yang lebih cocok? Artinya apa nih? Turn off when not in use. Tidak digunakan. Ya, matikan ketika tidak digunakan. Nah, atau tidak dipakai. Jadi maksudnya apa nih? Apakah harus selalu mati? Ataukah harus nyala terus malah? Atau seperti apa? Gitu, Ya, nyalanya selama dipakai aja. Nah, berarti yang mana tuh? Berarti yang mana opsinya? Ditulis aja. Tulis aja. Ya. Tadi katanya supaya mematikan kalau tidak digunakan. Berarti kalau dinyalain boleh enggak? Kapan boleh mematikannya? Nah, ini mungkin bahasa Indonesia juga sama kalian ya. Kok jawabannya kayak mirip-mirip gitu. Mana yang lebih tepatnya? Lanjut dulu ya. Ini udah diisi belum? Pastikan sudah ada jawaban. Udah ya, lanjut ya. Masih tentang notis yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba pahami dulu pertanyaannya. Di sini ada beberapa kata kunci ya. Will. Artinya apa will? Kan will done ya.
Akan. Akan. Berarti yang akan terjadi ketika apa? Ya, ada happen tuh terjadi, yang akan terjadi if people obey the notice. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika orang-orang gimana? Obey. Apa artinya obey? Mengabaikan. Mengabaikan. Artinya obey justru kebalikannya, mematuhi. Mematuhi, ya. Ini nggak lancar ya. Oke, maksudnya ketika orang mematuhi ini, apa dampaknya? Apa efeknya? Tadi kan katanya gunakan lampunya kalau diperluin lah, intinya seperti itu ya. Matikan ketika tidak digunakan. Nah, apa yang akan terjadi ketika orang-orang mematuhi itu? Coba cari kata kunci dari tiap tiap optionnya. Yang kayak nomor A itu ada kata broken, rusak. Nyambung nggak? Ya bisa aja sih kalau pakai terus. Ketika mematuhi loh ya, ketika mematuhi. Lalu bill, apa itu bill? Tagihan. Biaya. Nah, tagihan, smaller. Lebih kecil ya, lebih kecil. Oke, prevented. Will be prevented. Ini terhindar dari darkness, kegelapan. Atau no longer used by people. Tidak bisa digunakan lagi sama orang. Berarti kalian harus menyambungkan. Kalau orang-orang mematuhi ini, keuntungan atau kerugian yang didapat sama orang-orang. B, Bu, B. Tulis. Tulisannya bisa ngomong ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya. Jangan bisa-bisa aja, udah jawabannya ya. Iyalah. Next. Nah, ini tadi kan short text ya. Kalau tadi short functional text, teksnya pendek nih. Sekarang teksnya yang panjang. Oke. Nama teksnya, jenis teksnya adalah descriptive. Karena dilihat dari judulnya nih, ada My Lovely Persian Cat. Jadi kalau ada teks yang didahului dengan My Lovely, lalu apa My Favorite, itu sudah dipastikan teksnya merupakan teks deskriptif. Ya, teks deskriptif itu teks yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan rinciannya, ciri-cirinya, tapi subjektif sifatnya. Subjektif itu artinya pendapat diri sendiri, karena merupakan benda kesayangannya. Iya, karena merupakan benda-benda kesayangan dia, gitu. Menurut kita nih, misalnya ini kan tentang cat, kucingnya tuh lucu, gitu. Tapi menurut orang lain belum tentu, karena dia lebih suka jenis kucing yang lain, misalnya seperti itu, ya. Tapi boleh nggak sih orang nulis kayak gini? Boleh ya, itu hak setiap orang punya benda kesukaan masing-masing, gitu. Kita bahas dulu sedikit ini tentang Persian cat, oke? Biasanya di paragraf awal itu menceritakan umumnya dulu, apa yang dia punya, gitu ya. Terus kalau dari jenis mungkin jenisnya dulu, gitu. Yang di awal itu perkenalan dulu secara umumnya dia punyanya apa, gitu. Lalu di bagian selanjutnya paragraf 2, 3 dan seterusnya ini ciri-ciri dari benda tersebut. Kalau kucing berarti dari ininya dulu nih, paragraf kedua berarti dari fisiknya dulu, ciri-ciri fisiknya. Ya, di sini kalian menemukan kata apa yang menunjukkan ciri fisiknya? Big eyes. Nah, ada big eyes, ada round head, ada short legs, dan sebagainya. Ini ciri fisiknya. Lalu paragraf selanjutnya ini ada tentang apa nih? Ada sit beside me, enjoy TV. Kira-kira apanya kucing? Ya, kebiasaannya. Nah, betul, kebiasaannya. Ya. Nah, lalu yang terakhir, apa nih kira-kira? I was cut his paw, dan sebagainya. Ini kira-kira apa nih? Cara merawat. Nah, betul. Bisa cara merawatnya atau kebiasaan-kebiasaan dia, si penulis dengan benda tersebut itu apa ya, tambahannya saja. Oke, ini ya intinya tentang teks deskriptif. Sekarang pertanyaan nomor 6. Purpose. Ini kata kuncinya ada kata purpose. Ini sinonim dari aim tadi. Apa aim tadi artinya? Tujuan. Tujuan. Purpose juga sama tujuan.
Jadi tujuan si penulis menulis teks ini itu untuk apa? Kata kuncinya ada describe, menggambarkan. Tapi lihat menggambarkannya apa? Beauty of Georgie. Keindahan atau pokoknya bentuknya saja ya. Beauty of Georgie, bentuk keindahan si Georgie-nya, kelucuannya mungkin gitu ya. Lalu yang B, show, menunjukkan his or her happiness of having Georgie. Menunjukkan rasa bahagianya dia memiliki si Georgie. Atau yang C, menginformasikan kepada pembaca apa yang harus dilakukan kepada Persian cat. Treatment terhadap Persian cat seperti apa. Atau yang D, memberitahu bagaimana cara dia looking after, merawat Persian cat. Mana yang lebih cocok? D. Ditulis aja. Sekali lagi ya, kalau deskriptif teks itu sifatnya apa? Subjektif atau objektif? Sifatnya apa? Subjektif atau objektif kalau deskriptif? Objektif. Subjektif. Objektif. Subjektif, ya. Sudut pandangnya menurut dia saja. Subjektif. Mana yang kira-kira tujuannya tuh lebih mengarah ke subjektif? Udah belum? Next. Next ya. Okay. Number 7. Ya. The text mainly discusses about Georgie's related. Discuss. Membicarakan gitu ya. Tapi ada kata mainly. Jadi jangan terkecoh. Mainly itu kebanyakan. Jadi secara umum atau kebanyakannya itu ngebahas apanya. Gitu. Mungkin di sini satu persatu betul gitu ya. Ada physical appearance-nya. Itu artinya penampilan fisiknya, bentuk fisiknya. Lalu ada daily life-nya, kehidupan sehari-harinya. Tadi ada yang nyebutin kebiasaan-kebiasaannya. Ini daily behavior. Sama common discuss. Jadi mainly apa, Bu? Mainly itu Ibu punten tadi main. kebanyakan. Maksudnya ya mayoritas tuh ngebahas tentang apanya. Kalau kita cakup semuanya itu jadinya ngebahas apa? Seperti itu. Yang mana? Mau dilihat lagi teksnya? Ya, Bu, lihat lagi. Oke, nih. Oke ya. Kita rangkum nih, jadinya ngebahasnya tentang apanya? Apa ya? Kayak Ya. lebih ke sehari-harinya gitu. Oke, coba ya. Stop, dilihat lagi nih. Tuh. Mana? Apakah bentuk fisiknya? Apakah ini terus yang dibahas? Ataukah kehidupan sehari-harinya terus yang dibahas? Perilaku-perilakunya teruskah yang dibahas? Atau deskripsi secara umumnya? Secara umum dari si cat tersebut maksudnya gitu. Bukan dari kucing secara umum, tapi si Georgie-nya ini. Ya. Lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke, yang penting sudah ada jawabannya dulu. Kalian lebih mengarah kemana. Sekarang nomor 8. What is the main idea of paragraph 4? Apa artinya main idea? Ide pokok. Ide pokok, gagasan utama. Ya, biasanya menemukan di mana? Di awal kalimat biasanya ya, tapi tidak selalu. Yang kita cari adalah paragraf 4, berarti langsung skip ke paragraf 4. Ingat-ingat ya, paragraf 4. Kita cari paragraf 4 yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini apa yang dibahas? Lihat dulu ya, sekilas ya. Oke, sudah kebayang? Ambil beberapa kata kunci aja ya. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, apa main idea-nya? Sudah?
Sudah belum? Oh, Pak Dikinya nggak ke sini, Pak. Oh, udah janjian belum, Pak? Iya, benar. Bapak tunggu dulu aja di situ, Pak. Sudah ya, lanjut. Oke, nomor 9. Nah, ini kalian boleh menggunakan kamus. Yang kita bahas untuk soal tipe seperti ini adalah langsung lihat ke pertanyaannya ya. Clauses in meaning. Ini artinya adalah sinonim ya. Arti yang mendekati kata apa yang diminta, italic, underline. Yang gently ini. Jadi sinonimnya gently itu apa? Coba boleh cari di kamus. Sudah? Masih jelas nggak Ibu jaringannya atau suaranya? Masih, Bu. Itu Ya, clauses in meaning. Tadi Ibu bilang apa nih? Sinonim atau antonim? Sinonim. Sinonim ya. Sinonim dari apa? Gently. Kalian cari gently itu artinya apa? Lalu mana nih yang sama? Yang mirip artinya? Oke, lanjut ya. Sudah bisa lanjut? Oke, sekarang nomor 10. Yang kita bahas adalah short message. Artinya apa? pesan pendek. Pesan singkat ya. SMS mungkin kalau zaman dulu ya. Pesan singkat. Nah, di sini kita harus tahu siapa pengirimnya. Pengirimnya adalah Fitri. Untuk siapa? Untuk ibunya. Nah, lalu di sini pertanyaannya, Fitri send the message in order to. Fitri itu mengirim pesannya in order to, bertujuan untuk apa? Kita bahas teksnya. I just arrived at the course and got shocking news. Saya baru aja datang ke tempat kursus dan mendapatkan berita yang mengejutkan. Rahma, my friend, Rahma teman saya just got an accident on the way to the course. Ada ini, musibah gitu ya, ketika di jalan menuju tempat kursus. Lala and I will visit her in the hospital after class is over. Lala dan saya akan mengunjungi dia di rumah sakit setelah pelajaran selesai. So, I will get home late. Jadi saya pulangnya telat. You don't need to pick me up. Kamu, maksudnya ibu tidak perlu menjemput saya. Lala's father will drive me home. Ayahnya Lala akan mengantar saya pulang. I promise I will be arriving home not later than 8 p.m. Saya janji saya akan tiba di rumah tidak lebih dari jam 8. Itu kata Fitri, mengirim pesan ke ibunya. Jadi tujuannya Fitri mengirim pesan itu untuk apa? Intinya, Fitri mau memberitahu poin yang mana ke ibunya? Apakah A, ask mom to visit Miss Rahma, ngajak ibunya buat mengunjungi Rahma, atau B, to inform mom about the accident, untuk memberitahu ibunya mengenai musibah tersebut, atau C, tell mom that she would come home late, memberitahu ibunya bahwa dia akan pulang telat, atau D, promise to arrive home not later than 8 p.m. Berjanji kalau dia akan tiba sebelum jam 8. Mana poin pentingnya dia ngirim pesan itu ke ibunya? Yang tujuannya itu mungkin supaya ibunya tahu, supaya ibunya tidak khawatir dan sebagainya. Mana? Jawab ya, A, B, C, atau D. Oke, ini kita agak cepat ya. Langsung jawab aja. Sekarang nomor 11. Masih teks yang sama. After sending the message, masih teks yang sama, tadi isinya diingat-ingat. Setelah mengirim pesannya, Fitri would probably
apa yang akan Fitri lakukan setelah kirim pesannya? Ya, apakah A, go to the hospital, pergi ke rumah sakit, atau B, menelpon ayahnya Lala, atau C, mengunjungi Rahma, atau D, ke kelas belajar? Mana? Setelah dia ngirim pesannya ya, setelah dia send, apa yang kemungkinan dia lakukan? Setelah kirim pesannya. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai recount text. Oke. Ya, Ibu akan ini dulu aja tipe-tipe soalnya nanti kalian kerjakan sendiri sambil nanti Ibu beri pembahasannya, oke? Nah, yang recount text, ada yang masih ingat nggak apa itu recount text? Recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman pribadi si penulis. Ya, pengalaman pribadi si penulis. Jadi sudut pandangnya itu saya gitu. Oke. Dan kejadiannya sudah. Jadi pakainya verb 2. Ya. Ini langsung aja ke tipe-tipe soal ya. Selanjutnya, oke. Ada kurang lebih 3 pertanyaan untuk recount text tadi. Ini masih teks yang sama. Ini juga masih teks yang sama. Nah, paling yang ini, kalau misalnya ada tipe soalnya seperti ini, tadi sinonim apa yang kalian ingat istilahnya? Clauses in meaning ya. Ibu Clauses tadi in meaning. yang Gimana? 11 sampai 13 nggak dikerjain. Nanti kalian kerjakan mandiri karena waktunya sudah mau habis. Ibu jelaskan dulu tipe-tipe soalnya ya. Ya, nanti ada pembahasannya, tenang aja. Similar meaning, ini sama, masih menanyakan sinonimnya. Jadi kalian punya kosakata similar meaning, itu sinonim. Clauses in meaning juga sama, sinonim. Ya. Lanjut. Nah, setelah recount text, itu ada narrative text. Kalian baru aja nih belajar ya narrative text ya. Masih ingat nggak? Apa yang diceritakan di narrative text? Ya, cerita-cerita yang khayalan, fantasi. Oke, fantasi saja. Ini tentang fabel kebetulan ya. Ada pertanyaan yang mengarahnya tuh ke isi teksnya. Gitu. Pertanyaan-pertanyaannya mengarah ke isi teksnya, bukan tentang struktur-strukturnya. Lanjut. Ini sama masih tentang kosakata ya, ini mengenai kosakata. Ada can be best replaced, ini juga masih menanyakan sinonim. Sinonim dari kata pretending kalau di sini berarti ya. Oke. Lanjut. Ada advertisement. Advertisement itu artinya adalah Iklan. apa? Ya, betul, iklan. Pernah belajar iklan belum? Belum ya? Karena Oh, udah siang. kenal. Kalau siang di TV ada iklan. Nah, ini iklannya mengenai apa nih? Train, ada kata train. Olahraga. Ini arti train. Olahraga, ada juga olahraga. Nah, nanyain topik dan juga ada nanyain tentang isinya. Jadi kalian harus lebih teliti dengan isinya. Lanjut lagi tentang prosedur teks. Nih, ini juga kalian pelajari di kelas 9. Ada resep ya, ada resep. Lanjut. Setelah itu ini masih juga kenapa Ibu bikin banyak pertanyaannya karena lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, lalu tentang label. Ini juga kalian pelajari di awal semester kelas 9 tentang label, tapi labelnya di sini tentang drug ya, obat. Tentang obat. Oke. Lalu report text. Report text ini hampir mirip sama deskriptif ya, kalian jangan terkecoh.
Bedanya kalau report text itu berdasarkan hasil penelitian dan sifatnya objektif. Jadi bukan dari sisi si penulisnya gitu ya, tapi sudah berdasarkan penelitian. Biasanya yang dibahas adalah tanaman, hewan maupun fenomena alam. Ini yang kita bahas mengenai tanaman. Lanjut. Ada deskriptif lagi, tapi tentang benda. Kalau tadi hewan, ini benda. Lalu ada lirik, ada lagu ya. Ini ada lagu, temanya friendship, persahabatan. Selanjutnya ada naratif teks lagi, ini tentang fairy tale, dan ada menyusun kalimat. Dari kata-kata ini disusun. Untuk 3 kata awal ini sama. Ya, sama. Jadi kalian tinggal pilih kata keempat dan seterusnya. Ini juga masih report. Lalu ada congratulating, mengucapkan selamat. Dan yang terakhir wish and hope, harapan. Oke. Nah, ini materi-materinya. Berarti sekarang kalian, Ibu akan kirim filenya, kalian kerjakan. Nanti untuk pembahasannya, Ibu akan rekam, lalu kirimkan videonya ke kalian gitu aja ya. Jadi kalian tidak Zoom 2 kali. Oke? Zoom-nya sekarang, nanti pembahasannya melalui video. Bisa dipahami? Ya, coba. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Ya, siapa yang mau nanya? Tadi nge-lag. Hah? Tadi nge-lag? Ya, Lama nge-lag-nya? sebentar tadi. Di bagian Dan di mana? kelas. Di bagian mana? Bentar. Kalau nggak salah sampai yang fairy tale kalau nggak salah. Oh, Apa itu ya? Sekitar nomor 24. oke, sebentar diulang lagi ya. 94 berarti lama dong. Oh, bukan berarti 26. Oh ya, sebentar ya. Tadi sampai fairy tale ya. Oh iya benar. Report text sudah belum? Udah, kalau nggak salah yang tentang friendship itu lagu. Oh, lagu. Oke. Ya, untuk lagu hanya 2 pertanyaan ya. Nah, ini friendship tentang lagu, temanya persahabatan. Jadi ditanyain tentang apa gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris. Terus pesannya, message-nya. Jadi apa yang bisa kalian ambil, pelajari dari lagu tersebut. Gitu. Lalu ada ini lagi, naratif lagi. Lalu menyusun kalimat ya dari kata-kata acak. Selanjutnya ini masih naratif. Lalu ada congratulating. Congratulating itu mengucapkan selamat ya atas keberhasilan seseorang biasanya. Dan yang terakhir wish and hope, harapan. Harapan seseorang ngirim kartu biasanya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Bu, cukup. Cukup ya? Ibu nanti Ya. dikumpulin dah. Dikerjain dulu. Ya, dikerjain dulu. Tidak perlu dikumpulkan untuk dipelajari sendiri. Nanti Ibu akan ini pembahasannya. Akan kirim pembahasannya ya. Nah, untuk soal ini di YouTube, Bu. ya pembahasannya di YouTube, nggak melalui Zoom lagi ya. Oke. Tapi kalau kalian mau bertanya boleh. Jadi dari pembahasan misalnya ada yang belum jelas, kalian boleh tanya. Ya, kalian boleh tanya Japri ataupun di grup. Lebih bagus sih di grup supaya yang lain juga barangkali punya pertanyaan yang sama. Jadi udah dapat jawabannya gitu. Ya. Paham? Oke. Di sini ada 50. Paham, Bu. Ya, berarti 10 orang nggak ada nih. Semoga tidak merugi ya. Oke. Ada pertanyaan lain tentang yang sudah dibahas mungkin? Ada yang terlalu cepat atau gimana? Soalnya dikirim di grup dah Bu. Ya, dikirim di grup aja. Ya. Udah Oke. cukup. Ya, cukup. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalian jangan dibuat tegang.
tapi pelajarinya harus enjoy supaya masuk nanti materinya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.